Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dela Jeng Pramesti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi manajemen sebagai tugas akhir mata kuliah pengantar manajemen. Materi yang akan saya bawakan adalah mengenai 4 fungsi dasar manajemen. Yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, ada definisi mengenai manajemen, yang kedua mengenai planning atau perencanaan, yang ketiga mengenai organizing atau pengkoordinasian, yang keempat ada actuating atau penggerak, yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Definisi manajemen. Manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Dan menurut beberapa ahli seperti Malayu SPH Sibuan, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara itu menurut Henry L. Sys, manajemen adalah pengkoordinasian dari semua sumber-sumber melalui proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pemberian bimbingan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi dan tujuan manajemen. Menurut George R. Terry di dalam bukunya yang berjudul Principle of Management, fungsi-fungsi manajemen ini dirumuskan menjadi singkatan POAK atau yang kita kenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning atau perencanaan. Perencanaan adalah sesuatu yang akan direncanakan tentang apa yang akan dicapai, yang kemudian memberikan pedoman garis-garis besar tentang apa yang akan dituju. Perencanaan merupakan persiapan-persiapan untuk pelaksanaan suatu tujuan, berupa rumusan-rumusan tentang apa dan bagaimana suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Kemudian tujuan dari perencanaan itu sendiri, menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, ada beberapa tujuan perencanaan, antara lain sebagai berikut. Memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non-manajerial. Yang kedua, mengurangi ketidakpastian. Yang ketiga, meminimalisir pemborosan. Dan yang keempat adalah menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya, yaitu proses pengontrolan dan pengevaluasian. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis perencanaan. Ada 3 jenis-jenis perencanaan. Yang pertama, perencanaan strategis. Rencana yang dikembangkan untuk mencapai tujuan strategis. Yang kedua, perencanaan taktis. Rencana ditujukan untuk mencapai tujuan taktis. Dikembangkan untuk mengimplementasikan bagian tertentu dari perencanaan strategis. Kemudian yang ketiga, ada perencanaan operasional, yang mana perencanaan ini menitik beratkan pada perencanaan taktis untuk mencapai tujuan operasional. Perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Pendekatan di dalam perencanaan. Yang pertama ini ada bottom up approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyerap data dan informasi dari struktur yang paling bawah organisasi, kemudian dirumuskan oleh pimpinan menjadi sebuah rencana yang utuh. Yang kedua ada top down approach. Pada pendekatan ini, top manager akan menentukan tujuan secara luas dan mendelegasikan manajer tingkat bawah untuk menyusun rencana dengan batasan tersebut. Yang ketiga ada interactive approach. Kondisi pada pendekatan ini adalah penyusunan rencana yang dilakukan secara bersamaan oleh pimpinan dan anggota organisasi. Kemudian ada dual level approach. Arti dari pendekatan ini adalah pimpinan dan anggota organisasi menyusun rumusan rencananya masing-masing. Kemudian rumusan ini akan disatukan menjadi rencana yang utuh. Berikutnya perencanaan inside out dan perencanaan outside in. Ialah perencanaan yang berfokus ke hal yang sudah dilakukan, tetapi dengan terus berupaya untuk melakukan hal terbaik. Kemudian pendekatan yang terakhir, eee, perencanaan situasional atau kontingensi. Mencakup perencanaan alternatif yang menimbulkan pengimplementasian.
yang pada saat perencanaan awal menjadi tidak sesuai karena adanya perubahan kondisi. Nah, berikut adalah tips agar proses perencanaan bisa berjalan dengan baik, teman-teman. Yang pertama adalah libatkan orang yang tepat dalam proses perencanaan. Yang kedua, menuliskan informasi perencanaan dan sosialisasikan secara merata. Yang ketiga, tujuan dan sasaran harus lebih cerdas atau smarter, yang terdiri dari specific, measurable, acceptable, realistic, time frame, extending, dan rewarding. Kemudian membangun akuntabilitas, ini dengan review secara teratur, siapa yang melakukan dan apa, serta kapan. Evaluasi proses perencanaan dan rencana. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah penetapan struktur, peran-peran melalui penentuan aktivitas, pengelompokan aktivitas, penugasan kelompok aktivitas, pendelegasian, wewenang, pengkoordinasian hubungan antar wewenang, serta informasi baik secara vertikal maupun horizontal yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Eee, ada beberapa akibat dari pengorganisasian. Yang pertama, dibentuknya suatu organisasi yang mempersatukan bermacam-macam tugas atau fungsi yang ditetapkan oleh manajer. Yang kedua, suatu pola yang menunjukkan ketertiban dalam hubungan kerja. Yang ketiga, adanya pengaturan yang sifatnya wajar dan masuk akal serta serasi. Yang keempat, pengorganisasian merupakan langkah dan juga alat bagi orang-orang yang berada di dalamnya untuk bekerja berhasil guna. Dan yang terakhir adalah organisasi terbentuk dinamis. Kemudian yang menjadi tujuan dari pengorganisasian adalah, mempersatukan orang-orang untuk bekerja dan bekerja sama secara tertentu dengan tiap-tiap orang memberikan sumbangannya yang maksimum demi mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Pengorganisasian menekankan kepada segi kemanusiaan dan juga kepada pentingnya tugas-tugas yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di dalam kelompok dengan pengaturan yang sangat wajar, masuk akal, dan serasi. Kemudian, proses pengorganisasian, meninjau ulang rencana dan tujuan organisasi untuk melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan untuk melaksanakan rencana tersebut. Eee, menetapkan aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, atau mendesain pekerjaan. Kemudian mengklasifikasikan dan mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan yang serupa dan saling berkaitan atau departemensiasi. Yang keempat, memberikan penugasan dan delegasi kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan tersebut atau pendelegasian pekerjaan. Yang kelima adalah menyusun hubungan hierarki secara vertikal dan horizontal antara orang-orang di dalam organisasi agar terlihat jelas aliran tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dan hubungan koordinasi antara bagian. Hal ini termasuk ke dalam rentang manajemen dan rantai komando. Kemudian desain organisasi. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Desain organisasi adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh manajer untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menekankan, mempertimbangkan konstruksi dan mengubah struktur organisasi. Kemudian kita masuk pembahasan mengenai wewenang atau authority. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu di dalam organisasi. Wewenang merupakan syarat yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan-kegiatan. Menurut T. Hani Handoko, wewenang itu terbagi ke dalam dua sumber, yaitu ada teori formal dan juga teori penerimaan. Oke, kita masuk ke pembahasan berikutnya teman-teman mengenai actuating atau penggerakan. Actuating ini adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk mengusahakan supaya semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial serta usaha-usaha organisasi. Nah, actuating ini merupakan sebuah upaya untuk menjadikan perencanaan
menjadi sebuah kenyataan melalui berbagai macam pengarahan serta motivasi supaya setiap karyawan bisa melaksanakan kegiatan secara maksimal sesuai dengan tugas, peran, serta tanggung jawabnya. Kemudian, tujuan pelaksanaan. Yang pertama adalah untuk menciptakan kerjasama yang lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan kemampuan dan keterampilan staf. Yang ketiga, menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan. Yang keempat, mengusahakan suasana lingkungan kerja yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi kerja staf. Yang kelima, membuat organisasi berkembang lebih dinamis. Yang keenam, untuk mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang ketujuh, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dibuat. Kemudian ada pencegahan eh, atas pengulangan kesalahan yang sama dan menghindari adanya kesalahan baru yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian berikutnya untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program yang sudah ditentukan atau tidak. Kemudian terakhir untuk mengetahui pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Oke, kemudian prinsip dari pelaksanaan atau actuating. Ini ada tiga prinsip. Yang pertama adalah prinsip mengarah kepada tujuan. Yang mana prinsip ini menyatakan bahwa semakin efektifnya proses pengarahan, maka akan semakin besar sumbangan bawahan terhadap usaha mencapai tujuan. Yang kedua adalah prinsip keharmonisan dan tujuan. Prinsip ini dipengaruhi oleh motivasi dari masing-masing individu atau dari masing-masing karyawan ya teman-teman. Motivasi yang baik akan mendorong orang-orang untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang wajar. Di saat kebutuhan mereka terpenuhi dengan baik, maka mereka dapat bekerja dengan baik pula. Yang ketiga adalah prinsip kesatuan komando. Prinsip ini sangat penting untuk menyatukan arah, tujuan, dan tanggung jawab para bawahan. Biasanya prinsip kesatuan komando ini eh, yang menentukan dari pimpinan ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai controlling atau pengawasan. Pengawasan adalah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh bawahannya, apakah sudah sesuai dengan rencana, perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan, tujuan, dan kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya oleh manajemen. Tanpa adanya pengawasan dari pihak manajemen, maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan oleh bawahan, dan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan pun akan sulit terwujud. Kemudian ada jenis-jenis pengawasan ya. Ini ada pengawasan internal, pengawasan eksternal, pengawasan preventif dan represif, pengawasan aktif dan pasif, kemudian ada pengawasan kebenaran formal. Untuk detailnya teman-teman mungkin bisa lihat di slide-nya. Kemudian proses pengawasan. Proses pengawasan ini yang pertama adalah menetapkan standar pekerjaannya dulu teman-teman. Kemudian setelah menetapkan standar pekerjaan yang sudah ada, kita mengukur hasil pekerjaannya dengan membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaannya apabila terdapat perbedaan. Kemudian memperbaiki dan mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki dari standar dan perencanaan. Baik, sekian presentasi dari saya teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.